wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lahum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bersimpuh di hadapannya, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kita merayakan Idul Fitri dalam suasana keprihatinan karena masih merebaknya wabah COVID-19 di tengah-tengah kita semua. Tapi walaupun demikian, kita hendaknya tetap bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah dan bersilaturahmi dengan keluarga dan handai tolan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang mengikuti seruannya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan mengambil judul menggali hikmah di balik musibah. Sudah 1 tahun lebih sejak ditetapkannya negara kita dalam keadaan darurat COVID-19, dan kita merasakan suasana keprihatinan yang luar biasa atas apa yang kita lihat maupun apa yang kita dengar serta kita rasakan. Sesuai dengan protokol kesehatan, dalam keadaan terbatas, kita tetap melaksanakan ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, dalam agama Islam diajarkan bahwa di setiap musibah yang menimpa manusia ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana maksud yang tercantum dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum
wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah yang sedang melanda dunia sekarang ini, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau ada sesuatu yang dianggap buruk dan kebanyakan orang membencinya, bahkan banyak yang stres karenanya, dan semuanya berharap wabah ini cepat berlalu dan bisa hidup normal kembali. Tentu ada hikmah yang besar jika bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Berdasarkan kepada makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216 di atas, maka optimisme akan muncul dan harapan baik akan kita dapatkan. Kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang dapat kita gali sebagai ibroh bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, pelajaran pertama adalah kita merasakan makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selama ini mungkin agak terabaikan oleh kesibukan duniawi kita. Musibah yang terjadi sebagai peringatan dari Allah kepada manusia supaya mereka kembali kepada kebenaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 maupun surat As-Sajdah ayat 21, Allah menyatakan bahwa setiap musibah adalah peringatan kepada manusia supaya mereka kembali pada kebenaran. Kedua ayat tersebut diakhiri dengan kalimat la'allahum yarji'un, yang artinya supaya mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebut musibah pandemi COVID-19 sekarang ini sebagai peringatan kepada manusia, sebab kehidupan manusia akhir-akhir ini sudah keterlaluan jika diukur dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan melupakannya. Dengan kemampuan manusia yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan mereka sombong dan meremehkan kekuasaan Tuhan. Karena kemampuan akal yang sangat luar biasa, kepercayaan kepada Tuhan sudah semakin menipis, bahkan mungkin bisa hilang sama sekali. Hadirin yang berbahagia, jika kepercayaan kepada Allah sudah hilang, maka otomatis manusia tidak mengakui agama sebagai aturan Tuhan. Mereka ciptakan sendiri aturan dan hukum menurut kebutuhan mereka, sehingga timbul keadaan yang tidak sinkron dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merebaknya kebohongan, melegalkan LGBT, kawin sesama jenis, hidup bersama di luar nikah, serta menumpuk kekayaan dengan segala cara tanpa mengindahkan kemanusiaan, serta berbagai penyimpangan lain dari kehidupan individu mereka. Tapi dengan munculnya wabah dan musibah, semua menjadi kalang kabut. Kesombongan yang mereka banggakan dalam kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu pengetahuan hampir tidak berdaya. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahan sakit dan kematian.
Tak ada satupun kekuatan ekonomi yang dapat bertahan. Bisnis yang dibanggakan menjadi lumpuh. Banyak saudagar yang bangkrut. Banyak pabrik yang gulung tikar. Pengangguran di mana-mana. Begitupun ilmu pengetahuan tidak berdaya. Karena sampai hari ini belum ditemukan obat yang ampuh. Baru hanya sekedar vaksin untuk antibodi manusia. Hadirin yang berbahagia, dalam keadaan seperti ini hendaknya manusia menyadari kelemahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 21, "Walanujiqonahum minal azabil adna dunal azabal akbar la'allahum yarji'un," yang artinya, dan kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Pelajaran yang kedua, hendaknya manusia semakin menyadari hakikat kehidupan di dunia ini. Harus meyakini bahwa kehidupan ini sementara dan akan pulang ke negeri akhirat. Dengan banyaknya korban yang meninggal, hendaknya menjadi pelajaran bahwa hidup ini Allah yang menentukan. Sebagaimana manusia hidup ke dunia atas kehendak dan ketentuan Allah, begitu juga kematian atas kehendak dan ketentuan Allah. Atas kehendak Allah manusia lahir ke dunia, dan atas kehendak Allah pula kita kembali kepadanya. Kapan dan di mana, semua ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus saa fayunajjilul ghais faya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum maza taksibu goda wa ma tajri nafsum bi ayyi arding tamut innallaha alimun khabir, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang harus diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Pelajaran yang ketiga adalah hendaknya manusia semakin punya rasa kepedulian sosial yang tinggi, memperhatikan sanak saudara, handai tolan dan tetangga. Jika ada yang kekurangan, kita bantu semampu kita. Dengan banyaknya orang yang kehilangan mata pencarian, otomatis makin banyak orang yang kesusahan untuk makan. Dengan memberi pertolongan kepada tetangga yang kesulitan, maka makin sempurnalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman seseorang jika dirinya kenyang tetapi tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Murah hati adalah karakter orang-orang soleh terdahulu dan merupakan akhlak mulia yang terpuji. Dirahmati hidupnya, diberkahi hartanya, dan dimuliakan kedudukannya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Selanjutnya, kebaikan yang ada di balik musibah ini ialah kedekatan hati dengan keluarga. Kalau dulu kita jarang tinggal di rumah karena aktivitas yang sangat tinggi, sekarang setiap waktu kita tinggal di rumah, bercengkrama, bersedia gurau, serta saling melepaskan kasih sayang di antara anggota keluarga. Keluarga adalah tiangnya masyarakat. Jika keluarga buruk, maka masyarakatnya pun buruk.
Membangun masyarakat dimulai dengan membangun keluarga. Kasih sayang dan pendidikan keluarga sangatlah penting. Banyaknya kejahatan dan penyimpangan dalam masyarakat disebabkan oleh keadaan keluarga yang kurang baik. Hubungan antar anggota tidak berdasarkan kasih sayang, tetapi berdasarkan keuntungan duniawi. Maka dengan adanya kumpul bersama akan menimbulkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Secara psikologis akan menyebabkan pertumbuhan mental dan rohani anak yang baik, sehingga penjagaan keluarga sebagaimana yang dikehendaki Allah akan terwujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro alaiha malaikatun gilajung sidadul la yabsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaan malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Maka untuk menyikapi musibah ini tetap tenang, waspada, ikuti protokol kesehatan, dan tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus dan bertawakal dalam kesabaran. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa alal khashiin alladzina yajunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga Allah terus menjaga kita, memberi keselamatan dan kesehatan. Mohon maaf lahir batin. Akhirnya marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan perintah-Mu. Kami melakukan ini untuk melampiaskan rasa syukur kami kepadamu, menyatakan rasa bahagia kami atas perjuangan kami selama ini. Terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak kami, dosa ibu bapak kami, yang ada maupun yang sudah tiada. Mereka lah yang telah membesarkan dan mendidik kita, tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa belum sempat memohon maaf dan berampun kepadanya, tapi orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali waktu sakitnya kita tidak mengetahui apa yang dirasa, apa yang dikeluh, karena sehari-hari kita sibuk dengan dunia kita tanpa memperhatikan orang tua kita. Tapi mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunilah ya Allah mereka, tempatkanlah di sisi-Mu di tempat yang terbaik. Amin.
Ampunilah juga dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, kemarin waktu saum di bulan Ramadan, kami tinggalkan harta halal tidak kami makan, istri yang sah tidak kami jamah di siang hari. Semuanya hanyalah mengejar ridho-Mu, mengharap ampunan-Mu, membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu. Terimalah pengorbanan kami ya Allah, gantilah dengan ridho-Mu, ampunan-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu. Jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan dan keserakahan para pemimpin kami. Ampunilah kami, hindarkanlah kami dari wabah virus corona dan penyakit lain yang berbahaya, serta musibah lain berupa peristiwa dan kejadian alam. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Berilah penduduknya rizki, terutama orang-orang yang beriman kepadamu dan hari akhir-Mu. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu banyak. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Kami memohon kepadamu ya Karim, sepanjang hajat dan kebutuhan kami ini baik menurut-Mu dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami, maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami ini, juga hajat dan kebutuhan keluarga, orang tua, saudara serta sahabat kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan perlindungan untuk saudara kami seiman dan keyakinan yang berada di Palestina, yang sedang dibantai oleh kaum Israel laknatullah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan perlindungan. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.